Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022 terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Di bagasanodo holong ni rohai, dada hita makaolong di bata. Ibana do makaolong hita, jala disuruh do anakna, bahkan pardengganan pasaeon dosakta." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, betapa luar biasanya kasih Allah itu. Jemaat Kristus yang saya kasihi, Rasul Yohanes mengatakan bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah. Ya, benar, bukan kita. Tetapi Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Allah yang mengasihi kita mengutus anak tunggalnya datang ke dunia sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dialah yang mengasihi kita dan menjadi jalan pendamaian bagi semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Kasih adalah karakter utama di dalam kekristenan. Karena Allah kita adalah kasih, kekristenan percaya bahwa manusia pada dasarnya telah jatuh dalam dosa dan tidak dapat melakukan kebaikan dan menunjukkan kasih kepada orang lain, sekalipun nampaknya bisa. Namun perbuatan baik dan kasih yang seorang pendosa lakukan selalu disertai dengan motif yang tidak benar dan berfokus kepada keuntungan dirinya. Namun kepada manusia yang berdosa ini, Allah menyatakan kasih melalui penebusan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga diberinya putra tunggal Allah untuk menebus hidup manusia yang berdosa. Kita dikasihi Allah dengan limpah. Oleh karena itulah kita mampu mengasihi orang lain. Hal inilah juga yang dikatakan oleh Yohanes. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 10. Kita mampu mengasihi karena kita telah dikasihi. Kasih yang Allah tunjukkan adalah kasih yang berkorban. Ia bukan hanya mengasihi dengan perkataan dan janji, melainkan ia menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia dan ia berkorban bagi kita. Oleh karena itulah kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Jangan kita mengasihi dengan motif yang buruk dan egois, sebagaimana Allah telah menunjukkannya kepada setiap kita. Marilah kita mengasihi sesuai dengan kehendak Allah yang telah ditunjukkan di dalam kasih Yesus Kristus, yang mengasihi tanpa syarat atau tanpa pamrih, yang diterapkan melalui perbuatan yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan balasan dan tuntutan. Percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu akan diberikan Tuhan sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih, ya Allah, yang berinisiatif mengasihi kami, memilih kami dan mencari kami, agar kami tidak terhilang dan terhukum karena dosa dan kejahatan kami, melainkan menjadi berharga dan diselamatkan serta diberikan kehidupan yang kekal. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah, berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.